Bertempat di Balai Kampung Setiabumi SP7 Kecamatan Seputi Banyak merupakan pusat berlangsungnya reses yang diadakan anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1. Warga masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut dengan tujuan ingin menyampaikan aspirasinya kepada 10 anggota DPRD yang merupakan wakilnya warga di DPRD Lampung Tengah. Merupakan kewajiban bagi anggota DPRD melakukan reses di wilayah pemilihan konstituennya. Mengingat dengan diadakannya reses tersebut, apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat dapat terpenuhi dan tentunya anggota DPRD melalui tangan mereka lah yang memperjuangkan usulan warga maupun pamong ke tingkat kabupaten. Ada banyak harapan warga masyarakat terkait bidang pembangunan, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini sangat wajar dilakukan masyarakat mengingat masyarakat sangat menginginkan hidup layak dan ingin melihat kampungnya maju. Seperti yang dilakukan 10 anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1 mengadakan reses di Kecamatan Seputi Banyak, Rabu 26 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Setiabumi Kecamatan Seputi Banyak, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara reses tahap kedua daerah pilihan 1 Kabupaten Lampung Tengah masa sidang kedua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Lampung Tengah, 3. Sambutan-sambutan, 4. Acara inti, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Mengawali sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung Setiabumi kepada Bapak Rohayani SAP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua, Om Swastiastu. Takbir. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sholli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Berlian Tony SC, beserta rombongan yang dihormati, kepada Ketua DPRD Bapak Wirandono, Pak Cecep Jamali yang dihormati, kepada Bapak Indra Jaya, Bapak Sukarma, Bapak Agusti Yulita yang hadir pada hari ini yang dihormati, dan kepada seluruh anggota di sini ada BPK, RT, Lemas, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kampung Setiabumi yang berbahagia. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan pemilihan ini kita dapat menghadiri undangan kami dalam mengadakan acara yaitu reses Dapil 1 dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah
Mudah-mudahan acara nanti awal dan akhir tidak ada halangan suara apapun dan selalu mendekat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya pada yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu adik sekalian yang berbahagia, yang pertama kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Tengah yang hadir pada hari ini. Ini adalah suatu kehormatan, kebanggaan bagi masyarakat kami sejauh ini dari seluruh dewan dari saat ini hadir di tengah kita semua. Mudah-mudahan beliau ini yang ada di depan Bapak Ibu sekalian selalu dapat kesehatan, keberkahan, dan bisa melaksanakan tugas dan karya sesuai harapan kita semua. Yang kedua, kami terima kasih kepada Bapak seluruh anggota dewan, Bapak Ibu hadir pada hari ini. Ini adalah dalam rangka atau reses, yaitu menjaga aspirasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi, umumnya di Kecamatan Sukabumi. Maka dalam hal itu kami sini atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi hanya bisa mengucapkan dan selalu berharap kepada Bapak seluruh anggota dewan, mudah-mudahan kehadirannya, kedatangannya membawa kemajuan, membawa manfaat khususnya bagi Kabupaten Sukabumi. Jadi agenda dewan hadir di sini adalah untuk mencari aspirasi. Jadi kalau kesalahan Bapak ini selama yang dihadapi, yang dirasakan selama ini, apalagi setelah ada diumum ini luar biasa dampaknya petani Bapak dan Dewan. Karena yang dirasakan aduan masyarakat ke kami itu adalah kaitan dengan Singkong. Setelah diumum itu mati keluar. Mengapa demikian? Karena rata-rata penduduk kampung Sukabumi khususnya di Sukabumi 75% petani. Sedangkan hasil panen dari petani ini Singkong khususnya itu bisa dijual, tetapi sulitnya bukan main untuk dijual oleh perusahaan atau pabrik. Sekarang cabut 5 hari baru bisa pulang. Kadang-kadang tidak sesuai sama regimennya juga dengan potongan. Ujungnya sama saja. Enak yang harga 1.200 tapi jualnya enak. Singkong muda buat biasa saja. Sekarang sulit luar biasa. Petani ini cuma apalagi di pabrik ini penerimaan singkong ini hanya 100 ton untuk petani, yang lain tak ada berapa. Jadi petani ini perlu kami sampaikan pertama kepada minta istilahnya bantuan supaya bisa menjembatani, supaya mudah petani untuk menjual hasil panen berbiak pabrik yang ada. Karena selama ini ya luar biasa dampak ekonominya ini. Biasanya masyarakat bekerja cabut singkong sekarang 4 hari 5 hari baru bisa kerja kembali. Juga yang punya armada, angkutan jasa, angkutan pemabuk juga luar biasa. 5 hari kadang-kadang hasil upah angkutan itu harus untuk uang makan di perusahaan. Karena 4 hari 5 hari baru bisa diterima. Jadi luar biasa. Maka dengan itu mudah-mudahan dengan mendatangkan Bapak anggota dewan ini terkhusus ketua dewan yang hadir bisa menjembatani, bisa membantu masyarakat yang ada di Sukabumi khususnya di Kecamatan Sukabumi. Karena 75% petani semua. Kalau putaran ekonomi tidak sesuai dengan harapan ya masyarakat itu luar biasa. Apalagi di perangkat kampung ada di BPK ini hanya yang membahas karena sampai hari ini belum ada hilalnya untuk gajian Pak ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bupati kembali dalam Tengah secara terpilih bisa untuk menandatangani untuk yaitu hak dari Bapak itu gajian. Karena misalkan Bapak Dewan sampai hari ini ngeluh semua pengelolaan dana dan 1-2 akhir ini belum ada hilalnya untuk gajian. Mudah-mudahan di awal puasa ini sudah selesai semua. Terus yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya belum lama ini hari tanggal 22 kemarin tepatnya hari Sabtu sore kita melaksanakan reses dari DPRD Provinsi yang diambil dari Bapak Haji Abdullah Surajaya. Jadi perlu kami sampaikan
apalagi sesuai instruksi presiden Bapak sekalian itu ada efisiensi anggaran. Jadi ojo dibanding yang jelas kali ini sebenarnya pasal 12 sudah siapkan dari sekretariat dewan. Jadi bila mana nanti itu nggak ada transportnya kami sampaikan terbuka, itu tidak ada masalah. Yang penting masalah itu apa, kalau kesalahan bisa transaksi. Jadi ya semua aturan beda-beda. Dari provinsi bisa untuk ngasih anggaran, dari DPRD Kabupaten Lampung karena kaitan anggaran efisiensi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua di sini bisa memahami dan memahaminya. Intinya tidak semua sini berjuang untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Setiabumi. Jadi harapan kami kepada Bapak sekalian yang hadir serta rapat ini bisa menyampaikan keluh kesahnya. Mumpung ini ketua DPRD kita hadir, waktu ketua hadir akan lengkap Bapak sekalian. Jadi ketua DPRD kebetulan semuanya juga berdua tidak setuju. Jadi bisa untuk menjembatani, memfasilitasi keluh kesah keluhan nanti biar eksekutif legislatif bisa tahu apa yang dijelaskan dari masyarakat yang paling bawah khususnya petani. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika sempat tidak bagus, semakin cepat semakin bagus. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa membawa manfaat yang baik bagi masyarakat Kabupaten Setiabumi. Itu aja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Febrianto SIMN kepada beliau kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabitun, Tabinamuro. Yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 1. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Kampung Setiabumi, Mas Rohayani, beserta dengan acara. Yang saya hormati Sekretariat DPRD Lampung Tengah, dan yang kami hormati, kami banggakan Bapak-bapak peserta reses Dapil 1 pada pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua diberi kesehatan untuk sama-sama bersilaturahmi di aula Balai Kampung Setiabumi dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat kirim salam kami juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW yang tentu saudara nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak semua apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kami serombongan hadir pada pagi hari ini adalah anggota DPRD Lampung Tengah daerah pemilihan 1 yang di dalamnya meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Seputi Banyak, Kecamatan Waisikuti, Kecamatan Seputi Raman, Kecamatan Ukur, Kecamatan Kota Gajah, dan Kecamatan Gunung Sugi. Jadi ada 6 kecamatan, ada 64 kampung yang ada di Dapil 1. Hari ini kita memilih Kampung Setiabumi untuk hadir bertemu dengan bapak-bapak semua. Bapak Ibu, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya perkenalkan dahulu anggota DPRD Tengah yang hadir pada pagi hari ini. Paling pojok sebelah kanan, yang paling cantik, Ibu Dokter Anda Hajah Yurita. Beliau ini dari fraksi Golkar, tinggal di Kecamatan Kota Gajah. Yang nomor 2 di sebelah Pak PJ Kepala Kampung, udah kenal ya, Pak Cecep Jamani SSI. Assalamualaikum. Ini Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah dari fraksi PKB.
Samping saya persis yang berkacamata sebelah kanan ini Pak Iwayadama AMD. Merdeka. Nah, mereka aja langsung asal. Beliau Wakil Ketua 3 DPD Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, tinggalnya dua-duanya disebut Ibanyak, Kecamatan Ibanyak. Sebelah kiri saya ini berkacamata juga Pak Haji Indrajaya. Beliau dari fraksi Partai Demokrat, tinggal di Gunung Sugi. Sebelahnya lagi yang berkopiah Ustadz kami Pak Sukarman SSI. Beliau dari fraksi PKS, tinggal di Kecamatan Sebuti Rama. Sebelahnya lagi kenal dong? Nah ini tuan rumah Wahyu Takwa Iswananda dari Partai Amanat Nasional yang bergabung ke fraksi Demokrat. Paling pojok yang berkumis, nah ini Pande Putu Agusti dari fraksi Partai Nasdem. Beliau tinggal di Kecamatan Sebuti Rama. Masih ada dua lagi, yang satu Ahmad Arli Pratama Thomas, tadi kemudian sedang di perjalanan. Kemudian Yugo I Gusti Putu Yugo dari fraksi Gerindra. Kalau Arli dari fraksi Golkar, Yugo dari fraksi Gerindra, tinggal Sebuti Rama. Beliau menyampaikan sangat hormat kepada bapak-bapak semua. Hari ini beliau mungkin agak terlambat karena sedang ada upacara keagamaan di tempat beliau. Jadi beliau titip salam hormat untuk bapak-bapak semua. Baik, bapak-bapak yang kami hormati, Pak PJ Kepala Kampung hari ini serentak di 5 dapil di Lampung Tengah, 50 anggota DPRD turun ke dapilnya masing-masing. Apa tujuannya? Untuk bertemu dengan konstituennya, dengan masyarakatnya yang ada di dapil masing-masing. Kami bersepuluh, khususnya di dapil 1, hari ini di Kecamatan Sebuti Banyak, Kampung Setia Bumi. Apa tujuannya? Selain untuk bersilaturahmi, tentu kita ingin juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, yang tentu akan coba kami perjuangkan, akan coba kami sampaikan ke Bupati Lampung Tengah dan jajaran untuk dapat ditindaklanjuti. Karena fungsi DPRD Bapak Ibu salah satunya adalah bagian penganggaran, yaitu membahas anggaran yang dibuat, yang disusun oleh Bupati dan jajarannya, dibahas bersama DPRD untuk diambil persetujuan. Jadi fungsi DPRD bagiannya seperti itu. Jadi kita membahas yang menyusun Bupati. Kita menyampaikan dengan beliau-beliau aspirasi Bapak Ibu semua di Kampung Setia Bumi ini loh, aspirasi masyarakatnya. Itulah tujuan kita bersepuluh hari ini bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Walaupun mungkin kita semua sudah tahu saat ini yang sedang ramai-ramainya di TV dari pemerintah pusat itu namanya efisiensi. Efisiensi itu kalau bahasa kerennya dari sana, kalau bahasa kita di sini pemotongan anggaran. Jadi anggaran yang ada dikurangi untuk kegiatan yang lain yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Nah tentu kita harus ikut itu, tetapi tentu sesuai dengan tugas kita, pokok fungsi kita yang ada, kita akan coba untuk dorong terus apa yang jadi program prioritas bagi Bapak Ibu semua. Termasuk tadi apa disampaikan oleh Pak PJ Kepala Kampung terkait singkong. Singkong ini komunitas yang luar biasa bagi Lampung Tengah. Ini rata-rata juga tanam singkong, Pak. Rata-rata. Kalau Pak Haji Indrajaya ini luar biasa lebar singkongnya. Mumet juga beliau menjual singkong sekarang ini. Kenapa? Karena
dengan adanya peraturan yang diteken oleh Pak PJ Gubernur pada saat itu bahwa harga minimal 1.300, harga minimal potongan maksimal 15%, ini yang menjadi dilema di pabrik-pabrik. Mereka menentukan kalau singkong kadar acinya tinggi maka dia ambil minimal 24% ya masalahnya, minimal untuk bisa potongannya 15%. Di bawah itu kadang mereka nggak ambil. Nah ini yang jadi repot. Kita kemarin bersama dengan DPRD Provinsi Lampung mendampingi beliau, ada pansus tata niaga singkong yang sudah mencoba mendorong itu semua, bahkan yang sampai pusat, Pak, sampai dengan Kementerian Pertanian, sampai dengan DPR RI, memperjuangkan bagaimana harga singkong ini bisa stabil pada saat panen, kemudian tidak besar potongan rafaksinya. Tapi yang jadi masalah, singkong ini belum menjadi komoditas prioritas di pusat, sehingga tata niaga singkong belum ditentukan HET-nya, belum seperti gabah, belum seperti jagung, bahkan pupuk pun kemarin itu belum ada pupuk subsidi yang bisa. Untung aja sekarang ini pupuk sudah agak berlebih kayaknya Pak, namanya pupuknya, stoknya. Nah itu. Tapi kami DPRD Lampung Tengah, kawan-kawan yang ada tetap berkoordinasi dengan DPRD Provinsi, dengan pusat, untuk bagaimana ini yang menjadi keluhan kita bersama, bukan hanya bapak-bapak semua, tapi juga kita yang ada di sini, untuk bagaimana harga singkong ini bisa baik, panennya bagus, harganya bagus, yang ujungnya hasilnya bagus, yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita semua. Mungkin itu pembukaan dari saya. Nanti kita lanjutkan diskusi. Jangan dipimpin oleh Pak Damu atau Pak Cecep, saya persilakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas penyambutannya Pak PJ Kepala Kampung, Bapak-bapak semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan kekompakan kita terus bangun. Saat ini kita tahu bersama bahwa Lampung Tengah sudah ada pemimpin baru, sudah dilantik kemarin sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Tentu semua kita dukung program-program yang baik yang untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Tentu kita semua support, kita semua dukung, dan juga kami mohon bantuan dukungan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sebutin Banyak, khususnya Kampung Setiabumi. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurang sekian. Saya akhiri. Wallahu taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya yang penuh semangat membangun, semoga dapat disimak dengan baik oleh kita semua. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti atau serat aspirasi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Cecep Jamani SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur, sudah berapa tahun? 1 tahun lebih. Ya, tapi tidak apa-apa Pak. Izin mungkin perjalanan desa ini bisa berjalan dengan baik. Ini yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Febri Anjani SEMM, kemudian Wakil Ketua 3, ada Bapak Wendama, AMD, kemudian ada senior-senior saya di sini, ada Bapak Indra, ada Bapak Rita ya. Ini semua kenal, sambil kenal saya. Kemudian ada Pak Haji Karman, ada Mas Wahyu, ada Mas Pandi, ya, muda-muda, generasi penerus. Saya juga masih muda Pak ya. Ya ini sedikit lihat Dewan yang hadir, kemudian media, peraturan kampung dan perhatian sekalian yang hadir di sini. Dan
Pak Hadir kalian, ini mengenai waktu sudah jam 11 ya Pak. Ini dalam sesi diskusi ini diskusi loh Pak, tidak hanya usul program mau curhat ini, ya, curhat. Kemudian usul punya siapa yang punya pembangunan pun juga usul, tidak hanya minta program, tapi usul. Saya mengusulkan program seperti ini, itu boleh Pak. Gak cuma jalan usaha, ini maksudnya supaya mindset kita ini tidak hanya di masalah infrastruktur, karena berkaitan sekarang pula infrastruktur kita salah satunya yang termasuk kena masalah efisiensi. Ini sudah kita atur misalnya. Tapi dari singgung, lurah yang singgung, Pak Ketua Dewan sudah singgung masalah efisiensi. Ada pemotongan yang kita tidak tahu kedepannya mau dibuat formula seperti apa. Tapi harapan kita ini yang buat Indonesia, khususnya Lampung Tengah ini. Kenapa dengan adanya efisiensi itu? Kalau saya perhatikan bahwa negara kita ini saat ini karena utangnya banyak tidak mau berubah ini. Jadi efisiensi 750 triliun, kira-kira berapa 750 triliun? Jadi gambarnya gini. Lampung Tengah ini anggaran kita 1 tahun 2,7 sekian, 2,7 triliun Pak. Jadi kalau 750 triliun itu cukup untuk membangun 300 tahun Lampung Tengah. Oke kan Pak? 300 tahun Pak, kalau Lampung Tengah segitu kira-kira. Gitu ya Pak ya. Nah itu pemerintah sekarang dia nggak mau punya hutang, nggak mau investasi, mau berdiri atas kaki sendiri. Kalau saya dengar dari pidatanya Pak Presiden. Jadi ingin mengelola dana yang ada sehingga itu bisa dialokasikan untuk dana-dana yang urgent, penting banget. Nah yang penting apa? Itu akan dilakukan sama mereka-mereka yang ada di atas itu. Ya kita doakan, kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara Indonesia, kita doakan pimpinan kita dari mulai tingkat desa, pimpinan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat Indonesia dengan pusat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, amanah, amin Allahumma. Saya juga di sini kawan-kawan semua mendoakan bapak-bapak semua yang ada di sini sehat kabeh, rezekinya lancar, utangnya lunas, kesukaan kabeh. Berarti foto kakek jelas kan? Saya bagi sementara 2 sesi ya. Nanti ada waktu ini kita lihat bisa kita sambung atau kita tetap saja ini 2 termin ini, 1 termin saya berikan kesempatan kepada 3 penanya atau 3 pengusul. Nanti akan langsung diberikan tanggapan. Setuju Pak ya? Saya di bawah. Jadi ini biar sesinya lebih ini Pak, komunikatif, interaktif Pak ya. Nanti berdiri yang maksud atau yang mau tanya atau mau curhat, kemudian sebutkan namanya, kemudian alamatnya biar kita tahu dusun mana, kemudian apa yang mau disampaikan, ya, nggak bisa sampai ngomong, mau usul, mau apa. Tapi kalau bisa jangan infrastruktur semua, karena rata-rata gitu Pak. Ngerti ini pakai jalan iki ikut tak ngerti nih. Padahal program itu tidak hanya jalan program itu di jalan bisa kabeh. Nanti ini bisa dijawab. Kalau ada program yang lain, kesehatan lah, dengan apa ya, usul boleh apapun, ya Pak ya. Biar apa? Biar enggak hanya fokus masalah infrastruktur, nanti jenuh nanti cuma jalan. Itu ya, silakan laki-laki perempuan boleh. Ibu-ibunya cuma berapa orang ini ibu-ibunya? Apa SP7 ini jarang perempuan? Sini tuh, nampak, kayak gitu. Ya silakan.